Namaku masih Budi dan kakakku tetap Ani. Ibu ke pasar dan bapak tetap bekerja di sawah. Bagaimana dengan budimu saat ini? Apakah dia punya kakak bernama serupa? Juga ibumu tetap ke pasar atau sudah menjadi wanita karir karena zaman emansipasi? Juga ayahmu masihkah tetap ke sawah, sedangkan lahan sudah berubah menjadi mall dan tempat hiburan? Bagaimana kabar budimu hari ini, Budi? Budi pekerti, itulah dasar pendidikan yang ditanamkan nenek moyang kita. Masih ingatkah kawan, dengan papan tulis hitam dengan tulisan kapur putih yang sering membuat kita kelilipan? Juga penggaris kayu yang diketuk tangan ibu guru saat kita belajar membaca di sekolah dasar tahun 1980-an. Dengan lantang, siswa mengikuti suara guru. Ini Budi. Begitu romantisnya suasana itu. Apakah Budi masih tetap disebut di bangku seragam merah putih? Atau mungkin Budi hanya tinggal nama yang ketinggalan zaman? Semua cetakan buku mengubah dengan nama Kelvin, Charles, Johansson yang terdengar lebih British. Budi pekerti telah wafat, kuburannya tak terurus. Zaman telah menghasutnya dengan popularitas. Bahasanya diubah menjadi fashion sehingga kita perlu ilmu untuk membacanya. Dulu, ditegur guru adalah suatu kehormatan bagi orang tua karena anaknya merasa diperhatikan, dididik dengan santun. Dulu ketika guru datang, siswa berebut salam dan mencium tangannya, membawakan sepeda dan selalu tersenyum penuh hormat. Dulu ketika guru dawuh selalu didengarkan dengan seksama. Dulu ketika kita berangkat sekolah dengan penghormatan, kita cium tangan orang tua dengan kata lembut meminta doa. Bagaimana kondisi sekarang? Masihkah romantisme itu ada dengan tatapan lembut penuh kasih sayang? Rupanya Budi benar-benar telah mati. Saat ini kita terlalu akrab dengan angka-angka mati yang dielu-elukan sebagai bapak moyang keberhasilan pendidikan. Bukankah pekerti juga kesantunan? Kita terlalu akrab dengan les-les untuk mengejar impian angka-angka, menciptakan peringkat-peringkat dan kelas-kelas juara. Kita bahkan terlalu akrab dengan nominal nol di belakang angka itu. Rupiah yang dikejar lulusan-lulusan para sarjana.
Sepertinya kita lupa membaca, atau memang lebih pantas disebut buta huruf. Meskipun bertengger di atas strata pendidikan yang dibanggakan, memang benar-benar perlu dipertanyakan, apakah sudah mengenal aksara? Selama ini kita terlalu akrab dengan angka-angka dan benar-benar meremehkan aksara. Aksara alam, aksara hati, aksara duka, aksara-aksara yang mereka lihat di sekelilingnya. Pesona angka-angka sungguh menggoda di atas segalanya. Mungkin satu kata yang terekam kuat di memori kawan-kawan di saat sepulang sekolah ketika kenaikan kelas. Satu kata yang ditanya ibu atau bapakmu. Ranking berapa kamu, nak? Atau kawan-kawan mahasiswa ditanya kawan-kawan sekampungnya, berapa IP-mu, bro? Bagi yang sudah bekerja menjadi PNS sering ditanya, apa pangkat golonganmu, sob? Seorang anak ingin dibelikan mainan baru dan bertanya kepada bapaknya, berapa gaji bapak? Barangkali kalian juga pernah ditanya pacarnya, berapa tabunganmu, sayang? Berapa motormu, mobilmu, rumahmu, sapimu, sawahmu, istrimu, jandamu, simpananmu, berapa? Bukankah membaca adalah perintah langsung dari Tuhan, dan di sekeliling mereka adalah aksara-aksara yang menuntut untuk dibaca? Kita mungkin terlalu biasa membaca kelulusan-kelulusan yang ambigu. Di saat kelulusan tiba, kita melihat lorong-lorong jalan raya dan di bawah jembatan tua, kumbang-kumbang jantan dan betina seakan mencari sarangnya yang baru. Bingung, binal, bengal, beringas, anarkis. Segerombol anak-anak berpesta pora, entah merayakan apa. Masa depan masih tanda tanya. Atau mereka berpesta melewati batas-batas angka itu. Semua tampak konyol seperti badut kota. Coreng-moreng dengan tinta kebodohan menohok muka orang tua, mengkerdilkan alma mater dan menyakiti hati pesakitan di sekitarnya. Di sudut rumah kosong juga ditemui beberapa kumbang muda yang menghisap bunga kuncup atas nama kelulusan. Di warung atap daun, segerombol ahli hisap mengangkat kakinya ke meja jajan dari kantong bapaknya atas nama kelulusan. Di sepanjang jalan raya dipenuhi rising kendaraan tanpa standar pengaman kemudi, bagaikan banteng keluar dari kandangnya
juga atas nama kelulusan. Ya, kelulusan. Kelulusan dari apa? Kelulusan yang diwakili. Sedangkan menanggalkan seragam adalah kegalauan. Di saat menjadi pengangguran adalah suatu yang membosankan. Mencari pekerjaan tak semudah merusak seragam. Ketika mengubah ijazah menjadi ijabsah, perlu perjuangan. Dicoret-coret dosen saat kau tulis skripsimu, perlu ketabahan. Perjalananmu masih panjang, kawan. Bagaimana kabar budimu hari ini? Sudah cukupkah Ibu Pertiwi memberimu ASI? Kabarnya sekolahmu sering gonta-ganti kurikulum dan menambah jam belajar. Gurumu sering dihakimi atas nama HAM lantaran orang tuamu tak terima atas didikannya, kemarahannya, tegurannya. Juga atas nama jabatan bapakmu yang tersohor. Guru-gurumu sering dikambing hitamkan karena moralmu, kebodohanmu, dan juga nilaimu. Barangkali kau terlalu dewasa memaknai dunia yang membesarkan. Menjadi artis karbitan media sosial dengan mengumbar wajahmu yang tinggal separuh. Lalu dengan santai orang tuamu menuntut guru-gurumu, melaporkannya, memarahinya, meneriakinya. Adili dan penjarakan. Apakah kau tidak tahu bahwa gurumu sedang mendidik, tidak sekedar mengajar, atau mungkin kita perlu piknik ke bumi sebelah agar ingatan kita tidak terlalu paranoia dan salah memandang HAM, hingga kita benar-benar lupa bersiarah di pusara budi, karena budi telah mati, kawan.